Aduh, good people pasti bete kan kalau lihat tumpukan sampah macam kayak gini nih. Tapi kalau buat warga pesisir utara Jakarta, kayak di Muara Angke nih, pemandangan begini mah udah jadi santapan sehari-hari. Udah puluhan tahun soalnya. Karena berada di pesisir pantai, nggak heran deh, hampir sebagian besar warga di sini menggantungkan hidupnya di laut dengan menjadi nelayan. Kalau dari curhatan ke saya nih, udah nggak kehitung lagi deh suka dukanya. Termasuk makan hasil tangkapannya sendiri yang nggak laku. Kan udah 10 tahun nih di laut. Kalau kayak gini, Bapak sehari-hari makannya ikan juga, Pak? Makannya ya nasi. Pak, kalau sehari-hari harus makan ikan, Bapak takut gitu nggak sih, Pak? Ini kan kayak curug banget loh lautnya. Bapak kayak takut nggak kayak ikannya Enggak takut. Ada kotoran atau apa Enggak, gitu? nah itu udah dicuci ya, Pak. Nah, Udah dibersihin. Tapi bukan itu sih yang mau aku kasih tahu. Buat good people yang gemar makan seafood, agaknya harus ekstra hati-hati ya. Karena Kemenko Maritim dan Investasi menyebut, selain membuat laut-laut kita yang indah jadi ketutup sama sampah, sampah-sampah yang berakhir di laut ini juga mengkontaminasi ikan dan aneka satwa laut lainnya yang kita konsumsi. Hai warga kota Jakarta, secinta-cintanya kita sama makan ikan, tapi harus hati-hati juga. Faktanya, laut di kota Jakarta ini tuh, tercemar banget deh. Ada limbah industri, limbah domestik, ada organik, inorganik, sampah plastik. Pusing kalau dijelasin satu-satu. Penelitian terbaru di tahun 2019 menyebut 80% ikan terkontaminasi mikro dan nanoplastik. Padahal nih setiap tahunnya, dari 16 juta ton ikan yang ditangkap nelayan, 13 juta ton diantaranya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan ini lambat laun akan berbahaya nih bagi yang mengkonsumsinya. Tapi untuk jenis kerang-kerangan, moluska, kerang hijau, kerang darah, itu yang perlu hati-hati. Karena dia, hewan-hewan ini adalah menetap, sedentary. Dia tidak bergerak kemana-mana. Kalau ikan kan, kalau misalnya ada bahan pencemar, dia bisa menghindar, bisa berenang jauh, kan? Ikan kan begitu, seperti kita bisa lari kan. Ya. Tapi kalau kerang, dia akan di situ. Misalnya kerang darah, ataupun simping, atau kerang hijau yang dibudidayakan, itu yang hati-hati. Kalau seandainya akhirnya kita mengkonsumsi kerang yang sudah tercemar, lalu ikan kayak gitu ya Pak, itu dampak terburuknya Pak apa Pak ke tubuh kita? Kalau ikan ataupun kerang ya, biasanya kalau misalnya itu tingkatnya tercemarnya rendah, low polluted ya, itu mungkin buang-buang air besar. Tapi kalau itu sampai yang berat, misalnya kandungan merkuri, kandungan kadmium, atau yang tributyltin, itu bisa merusak organ tubuh kita. Pertama, hati kita. Kalau kita konsumsinya misalnya seminggu 2 kali makan ikan, mungkin masih safe ya, mungkin lama kan. Nah, good people masih mau kan makan ikan, kerang, dan aneka olahan lezat seafood lainnya? Dan gak akan membahayakan diri kita? Jadi, gak ada salahnya nih sebagai warga negara yang baik, kita berusaha mengurangi sampah. Dari yang sederhana aja deh, dengan mengurangi penggunaan plastik. Ayo sama-sama jaga biota laut, nelayan, dan kesehatan diri sendiri. Dia kita, Bagus Darmawan, melaporkan.